Shalom, welcome to GBT Home Online Service. Kembali lagi bersama dengan saya Vivian. Dan hari ini sebelum kita memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ibadah onsite tetap diadakan pada hari Minggu 2 sesi, yaitu jam 6:30 pagi dan jam 8:30 pagi. Dan ibadah online kita tetap ditayangkan di YouTube setiap jam 7 pagi. Dan di era pandemi ini jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang meliputi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dimanapun kalian berada. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepada jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan akan menyatakan hadirat-Nya. Mari saat ini biarlah seperti rusa yang merindukan air dan seperti tanah yang kering merindukan datangnya hujan. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan dengan penuh kehausan. Mari kita akan katakan bersama-sama, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tanganmu dan bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan ku bersyukur.
seperti Engkau Tuhan. Dan perbuatan-Mu sungguh sangat mempesona kehidupan kami. Engkau yang datang ke dunia, bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami. Perbuatan-Mu sungguh mempesona dan luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, Engkau mempesona buat kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku, sepanjang umurku, sepanjang umur hidupku. Saat ini kami boleh mengucap syukur Bapa karena Engkau baik bagi kami. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa kami dengar, bisa kami rasakan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan bisa bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Kita kembali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Waktu berjalan dengan cepat sekali. Kita memasuki bulan yang ke-6. Ya, baik. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada saat sekarang ini, lahir baru. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 3:7, saya bacakan ayat ini. Janganlah engkau heran, karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Nah ini, jadi lahir kembali itu adalah satu keharusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Siapapun itu, baik laki, baik wanita, baik tua, baik muda, baik yang memiliki kedudukan yang rendah maupun yang tinggi, ya itu satu keharusan. Artinya mau tidak mau, senang atau tidak senang, harus dilahirkan kembali. Di sini ada dua hal yang dialami oleh manusia, itu lahir dan kematian. Nah ini, menurut Alkitab, kelahiran itu terjadi dua kali. Dan kematian terjadi hanya sekali. Ya. Dan sebaliknya, kalau kelahiran itu terjadi hanya sekali saja, maka orang itu akan mengalami kematian yang kedua kali. Nah, tadi saya katakan dua kali kelahiran, maka dia akan mengalami kematian hanya sekali. Dua kali itu yang pertama, manusia itu keluar dari kandungan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dilahirkan oleh roh. Dan kalau orang percaya pada Tuhan Yesus itu mengalami dua kali kelahiran, dilahirkan oleh seorang ibu dan dilahirkan dari roh, maka dikatakan dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Di dalam Wahyu 20 ayat ke-14
itu dikatakan, ya, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua, lautan api. Nah ini. Nah itu pemilihan tergantung dari kita manusia. Dihadapkan dua pilihan. Pilih yang lahir sekali saja dan dia akan menghadapi kematian 2 kali. Atau mengalami kelahiran 2 kali dan kematian hanya sekali. Ya. Kematian sekali itu tidak bernyawa. Itu tidak mengalami kematian kedua kali. Ya, masuk ke dalam api neraka. Nah, ini. Mari sama-sama kita berpikir dalam hidup ini, pilihan itu tergantung dari kita. Kalau kita ingin tidak mengalami kematian yang kedua, hanya kematian pertama, yaitu kehilangan nyawa, maka marilah kita lahir 2 kali. Puji Tuhan. Nah, dikatakan dalam Alkitab, dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal 3 ayat kelima, itu dikatakan, jawab Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini merupakan persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan jalan sempit menuju ke surga. Nah itu hidup baru, lahir baru. Ya. Ini jelas sekali, ya. Jadi ini merupakan persyaratan supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga harus dilahirkan baru. Seperti Nikodemus, walaupun dia orang Yahudi, pemimpin Yahudi, Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat sini, seperti Nikodemus ini, lahir baru, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Tadi telah kita baca, ya, seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas ini. Ya, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, air ini apa? Ya, di dalam Alkitab dijelaskan 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Lahirkan kembali oleh firman Allah. Air itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita datang pada Tuhan, kita harus mendengar firman itu. Dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Jadi jelas, air itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah membuat kehidupan kita menjadi lahir baru ini, ya. Dan yang satunya dikatakan dan roh, ya. Di sini di dalam Titus pasal 3 ayat 5 dijelaskan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus itu manusia menjadi baru, ya. Nah ini, kalau kita lihat contoh tentang Nikodemus ini. Pada waktu sebelum dia datang pada Tuhan dan sesudah, hidupannya jauh berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Ya. Nah ini, dalam pasal 7, ayat 50 dan 51, Yohanes pasal 7, ayat ke-50 dan 51, di sini
saya akan bacakan. Dikatakan demikian, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Wah, hidupan Nikodemus lain daripada yang lain. Kalau dulu datang pada Yesus tengah malam, dia takut, ketahuan, teman sekerjanya, teman seprofesinya, sama-sama orang Farisi, ya. Nikodemus ini dia pemimpin Yahudi. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia mendengar firman yang disampaikan, ya, seperti dalam ayat di bawah itu, Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, 18, dia setelah mendengar perkataan Yesus di situ, maka mengalami perubahan dalam hidup Nikodemus ini. Dia berani tampil ke muka umum, berani dia berkata-kata tentang kebenaran. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini tandanya kalau orang itu hidupnya hidup yang baru, tidak hidup yang lama, maka dia berani berbicara tentang kebenaran. Dia berani tampil depan umum. Ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Percaya pada Yesus sembunyi-sembunyi lagi. Ya, tapi dia tampil di depan umum. Ya. Sebab Alkitab mengatakan di mana ada kebenaran, tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita memiliki kebenaran daripada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan kita sekalian. Itu perlu kita memiliki kebenaran, yaitu firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tahu, kita simpan dalam hati kita. Ya, ini pertama kita lihat Nikodemus. Yang kedua, Yohanes pasal 19, di sini kita baca Injil Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai ayat ke-40. Ya. Nah, ini cerita tentang Nikodemus juga. Nah, ini dijelaskan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Tuhan Yesus yang membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya atau 30 kilogram beratnya. Lalu ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya, jadi ini dijelaskan dalam ayat ini. Tadi saya katakan bahwa Nikodemus berani tampil, ya, untuk menyatakan kebenaran, berkata tentang kebenaran, membela tentang kebenaran. Nah, di sini yang kedua kali Nikodemus tampil untuk mengambil mayat Yesus. Nah, ini. Dan dikatakan bukan hanya mengambil tapi juga untuk mengapaninya. Ya, ini. Wah, ini luar biasa. Yang lain tidak ada. Yang datang menurunkan mayat Yesus dan mengapaninya. Murid-murid yang lain, ya, tidak muncul. Nikodemus ini muncul. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan hidup yang baru yang dialami oleh Nikodemus.
Di dalam Alkitab, suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kalau kita memiliki kasih, kita tidak akan takut kepada siapapun juga. Ya, ini jelas. Dan kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi Nikodemus. Bukan Nikodemus mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi dikatakan dalam ayat ke-19 1 Yohanes pasal 4 bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, mengasihi Nikodemus. Wah, ini luar biasa. Kehidupan Nikodemus banyak perubahan-perubahan. Sebelum dia kenal dan sesudah dia kenal sangat jauh berbeda. Ya, ini Nikodemus bukan Nikodemus yang lain, tapi ini Nikodemus yang datang pada waktu malam, dijelaskan supaya tidak salah. Ya, bahwa itu Nikodemus yang waktu malam datang kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan lihat sini. Tadi dijelaskan ayat 39 dan 40 yang telah saya bacakan tadi, dikatakan bahwa Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, 50 kati itu sama dengan 30 kilogram. Ya, ini Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu. Nah, di sini saya penasaran sekali, ya, tentang minyak mur dan minyak gaharu ini. Saya selidiki, saya buka Google, ya, Mbak Google, saya buka, saya ingin tahu apakah masih ada minyak mur, minyak gaharu ini dijual sampai sekarang ini dan berapa nilainya. Ya, tadi dikatakan bahwa Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu kira-kira kurang lebih 30 kilogram. Nah, pada waktu saya buka Google, di situ di Lazada, ya, dijelaskan bahwa minyak mur dan minyak gaharu ini ada sampai sekarang dan dijual, ya, lewat Lazada di situ. Berapa harganya? Nah, kita ingin tahu minyak ini harganya berapa, ya. Jadi berapa yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus atau tubuh Tuhan Yesus. Nah, ini kita tahu liter dan kilo itu lebih banyak kilo daripada liter, ya. Kalau liter itu hanya 0,753 saja. Lebih banyak kiloan, ya, di sini. Lalu kita lihat minyak mur, saya buka di Google, di tempat orang jual minyak, di situ, ya, 10 mililiter. Ini saya bawa botol, ya, ini 60 mililiter, isinya 60 mili, ya. Dan ini saya buka di Google, dikatakan bahwa 10 mililiter itu harganya 160.000. Kalau dibagi 10, ya, dihitungkan 1 mililiter, harganya 16.000. Ini. Nah, tadi dikatakan Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu 30 kilo. Kalau dibagi 2, 15 kilo, 15 kilo. Kalau 15 kilo itu jadikan liter, ada 20 liter. Nah, kalau kita kalikan, 20 liter ini jadikan mililiter, ada 20.000 mililiter.
kalau dikalikan 1 mililiternya 16.000 sama dengan 320 juta. Nah, ini harga minyak mur. Ya, banyak sekali uangnya. Nah, kalau minyak gaharu itu juga saya buka di Google, dikasih jelas di situ. Ini lebih mahal lagi. Harga minyak gaharu 12 mililiter sama dengan 2,8 juta. Kalau dijadikan 1 mili, harganya itu 233.000. Ya, ini saya lihat di Lazada, minyak ini minyak Hagerwood Oil Kalimantan Super Indonesia Natural 100%. Nah itu Bapak Ibu bisa buka, buktikan situ di Google, cari minyak gaharu dan minyak mur. Minyak gaharu ini banyak macam harganya. Ada yang lebih mahal lagi, ada jauh yang lebih murah lagi, banyak. Ya, tapi ini saya ambil yang tengah-tengah 2,8 juta. Nah, di sini kalau 20 liter dijadikan mililiter, ada 20.000 mililiter, dikalikan 1 mililiternya 233.000, ada 4 M 660 juta. Ya. Jadi kita tahu di sini 4 miliar setengah. Ya, kalau diuangkan minyak gaharu ini. Nah, kalau ditambahkan tadi yang di atas, jumlahnya minyak mur diuangkan 320 juta tambah 4.660. Ya, di sini sama dengan 4.980. Hampir 5 miliar. Wah, barusan kali ini saya menyelidiki. Pada saat dulu, ya cuma saya bacakan saja, saya hanya beli tahu saja. Nah, saya ingin tahu harganya. Memang zaman dulu terkenal minyak ini, juga mahal harganya. Ya, wah, luar biasa pengorbanan Nikodemus. Setelah dia lahir baru, setelah dia kenal Tuhan Yesus, maka dia tidak sayang-sayang memberikan harganya kepada Tuhan Yesus bagi tubuh Tuhan. Itu dalam Galatia dijelaskan, apa yang ditabur orang itu juga akan dituai, jadi jemu-jemu, berbuat baik, maka kita akan menuai, khususnya bagi saudara iman, juga bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian lewat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita kepada Tuhan dan kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan berikan buat kami pada saat sekarang ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau telah berfirman buat kami sekalian agar kami hidup baru, lahir baru Tuhan, agar kami dapat mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan telah memberikan contoh Nikodemus, telah lahir baru, hidupnya mengalami banyak perubahan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang besar bagi kami sekalian. Terima kasih, berkati kami yang sudah ikut ibadah online, berkati kami semua, rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, bahkan anak cucu kami. Nama Tuhan dipuji dan muliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.